Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, dan tidak lupa teman-teman Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini saya Solihuddin selaku pemateri ingin memaparkan terkait judul makalah, yaitu kehidupan sosial guru dan murid di zaman Islam klasik. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, saya ingin menjelaskan pada abstraknya terlebih dahulu. Anak didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Tanpa anak didik, pengajaran tidak akan ada dan pendidikan tidak akan terjadi. Sebagai salah satu komponen pendidikan, anak didik mendapat perhatian yang serius dari para ahli pendidikan untuk keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran khususnya dan pendidikan pada umumnya. Anak didik harus diperlakukan sebagai subjek dan objek. Dalam pendidikan Islam mewajibkan setiap guru untuk senantiasa mengingatkan bahwa kita tidak sekedar membutuhkan ilmu, tetapi kita senantiasa membutuhkan akhlak yang baik. Pendidikan Islam menghendaki kepada setiap guru supaya mengikhtiarkan cara-cara yang baik. Pendidikan akhlak mengutamakan kemauan bekerja, mendidik panca inderanya, mengarahkan pembawaan di waktu kecil ke jalan yang lurus, membiasakan berbuat amal baik, dan menghindari setiap kejahatan. Oleh karena itu pula, seorang guru harus mempunyai sifat-sifat terpuji sebagai dasar untuk mengajar dan mendidik. Kemudian dalam pendahuluan makalah yang saya sampaikan ini membahas istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan term student atau siswa, yaitu berasal dari lafadz tilmid, jamak dari talamid yang berarti murid, dan polib, seeker of knowledge, jamak tulab yang berarti orang yang menuntut ilmu agama, pelajar atau mahasiswa. Maksud anak didik sebagai subjek dan objek adalah anak didik tidak hanya pasif menerima segala apa yang diberikan guru, tetapi mereka juga aktif mengolah dan mencari informasi dari berbagai sumber. Pembahasan ini berusaha menyajikan uraian tentang kehidupan siswa di masa Islam klasik, mencakup karakteristik yang paling menonjol, yakni perihal biaya, waktu, dan lama belajar, serta pola sosial kehidupan mereka. Nah, sekarang mulai masuk pada pembahasan inti, yaitu kehidupan para siswa di masa Islam klasik. Di awal perkembangan Islam, para penuntut ilmu tidak ada perbedaan ketika Rasulullah masih hidup. Semua sahabat diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang ajaran Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kenyataannya, tidak semua sahabat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menimba ilmu dari beliau. Hal ini bisa dipahami
karena para sahabat mempunyai pekerjaan dan aktivitas yang beraneka ragam. Pada masa klasik, tidak ada ketentuan pasti tentang batasan bagi seseorang yang mau belajar di Kutab. Kutab sendiri ini adalah tempat belajar pada waktu itu. Para murid yang memasuki lembaga dasar ini bervariasi. Ada murid yang memasuki Kutab berumur 5 tahun, ada yang berumur 7 tahun, dan bahkan ada yang berumur 10 tahun. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa murid pada siang hari lebih banyak bergaul dengan guru dan para murid lainnya di Kutab. Adapun murid yang berada dalam pemeliharaan seseorang guru, pergaulan dengan seorang guru lebih lama dari murid-murid lain, harus pulang ke rumah setelah pelajaran selesai. Karena itu, dapat diasumsikan bahwa guru yang mengajar di Kutab adalah orang-orang yang terdekat selain orang tua. Nah, pada masa Islam klasik, membahas mahasiswa diklasifikasikan ke beberapa kelompok. Yang pertama yaitu tingkat mahasiswa relatif. 2. Penerima beasiswa. 3. Mahasiswa inti atau pilar. Dan keempat, peserta di kelas. Yang pertama, tingkat mahasiswa relatif ini masih terbagi kepada pemula, mubtadi, pertengahan, mutawasyid, dan yang tertinggi yaitu muntabin. Selanjutnya, mahasiswa inti atau pilar. Mahasiswa inti atau pilar atau foundationer dibagi ke dalam kedua lagi, yaitu mutafaqih dan faqih. Mutafaqih ini artinya mahasiswa yang berada di tingkat akhir dalam kelas reguler. Sedangkan faqih maksudnya mahasiswa yang sudah selesai di tingkat akhir dan mendapat persetujuan lisens untuk mengajar fikih, memberi fatwa resmi. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu guru pada masa klasik. Membahas guru pada masa klasik. Guru sendiri adalah orang yang pekerjanya atau mata pencahariannya berprofesi mengajar. Dalam pendidikan Islam mewajibkan setiap guru untuk senantiasa mengingatkan bahwa kita tidak sekedar membutuhkan ilmu, tapi kita senantiasa membutuhkan akhlak yang baik. Secara garis besar, guru menggambarkan kriteria guru pada masa Islam klasik dengan mengambil pendapat para filosof Islam yang hidup antara tahun 650 hingga 1250 Masehi, atau yang biasa disebut masa keemasan Islam hingga runtuhnya Baghdad. Ini adalah penjelasan dari tokoh-tokoh pendidik Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina memberikan konsep guru berkisar tentang guru yang baik. Dalam hal ini, Ibnu Sina mengatakan bahwa guru yang baik harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Pertama, guru haruslah berakal cerdas, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih, suci, dan murni. Nah, kemudian guru pada masa Islam klasik menurut Ibnu Maskaweh menempatkan guru sejajar dengan Nabi, terutama dalam hal cinta kasih. Cinta kasih terhadap pendidik menempati urutan kedua setelah cinta kasih terhadap Allah. Sementara, guru yang dimaksud oleh Ibnu Maskaweh bukan sekedar guru formal karena jabatan.
guru biasa, dalai guru yang memiliki persyaratan antara lain bisa dipercaya, pandai, sejarah hidupnya tidak tercemar di masyarakat. Selain itu, ia juga harus menjadi cermin atau panutan, bahkan harus lebih mulia dari yang dididiknya. Selanjutnya yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Menurut menurut Imam Al-Ghazali, guru yang dapat diserai tugas mengajar adalah guru yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal, ia memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik, ia dapat menjadi contoh dan teladan murid-muridnya. Dan dengan kuat fisiknya, ia dapat melaksanakan tugas mengajar dan mendidik. Selanjutnya, menurut Al-Kosamdi, menurutnya bahwa syarat untuk menjadi guru pada masa klasik di Mesir secara umum dapat digolongkan ke dalam dua syarat. Syarat fisik yang pertama yaitu syarat fisik, dan kedua syarat psikis. Syarat fisik meliputi bentuk tubuh yang bagus, manis, mukanya manis, lebar dada, bermuka bersih. Syarat psikis meliputi berakal sehat, hatinya beradab, tajam pemahamannya, adil terhadap siswa, bersifat perwira, sabar dan tidak mudah marah. Bila berbicara menggambarkan keluasan ilmunya. Perkataannya jelas, mudah dipahami, dapat memilih perkataan yang baik dan mulia, menjauhi perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian menurut Abdurrahman An-Nahrawi, menyarankan agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Tingkah laku dalam pola pikir guru bersifat robbani. Yang pertama yaitu guru harus ikhlas. Kedua, guru sabar dalam mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Tiga, guru jujur dalam menyampaikan apa yang disuruhkannya. Empat, guru senantiasa membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dan harus meningkatkan kualitas dirinya. Kelima, guru mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi dan mampu memilih metode sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian menurut As-Zahid dalam Ziyauddin Alawi, menurut Al-Zahiz, guru dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Guru-guru yang mengajar sekolah kanak-kanak atau mu'allimul kutab. Kedua, para guru yang mengajar para peserta mahkota atau mu'addib. Yang ketiga, para guru yang memberikan pelajaran di masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya yang mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.